Kamu harus tahu kenapa ekonomi Vietnam tumbuh pesat dibanding Indonesia. Begini penjelasannya. Beberapa waktu yang lalu, BPS telah menerbitkan laporan tentang economic growth, pertumbuhan ekonomi. Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,72%, melampaui China dan Amerika, membuat Sri Mulyani CS berbangga hati. Tapi, ada satu negara ASEAN yang mengalami pertumbuhan ekonomi jauh melampaui, yaitu Vietnam, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 13,7%. Ini sangat luar biasa. Hal ini menarik untuk menelusuri hal-hal apa saja yang membuat Vietnam mengalami kemajuan yang begitu signifikan. Padahal, di Vietnam tidak ada dana PEN, imbas dari pandemi COVID, tidak ada proyek besar, IKN dan kereta api cepat. Tidak ada burden sharing bank sentral, dan tidak ada kelonggaran defisit belanja pemerintah di atas 3%. Tapi belakangan, perusahaan teknologi telekomunikasi raksasa milik mendiang Steve Jobs, Apple, telah berinvestasi ke Vietnam sebesar 256 triliun, bandingkan dengan di Indonesia yang hanya 1,6 triliun. Pertumbuhan Vietnam begitu mengesankan. Ada sesuatu yang menarik untuk kita ketahui bersama terkait pertumbuhan ekonomi Vietnam, terutama dalam kurun 5 tahun terakhir. Ini analisanya. Turning point kebangkitan ekonomi Vietnam. Pemerintah Vietnam memperkenalkan serangkaian reformasi ekonomi pada tahun 1986 yang disebut Doi Moi. Reformasi ini mendorong industri swasta, mengakui hak tanah pribadi, dan menghapus pertanian kolektif. Kebijakan ini disertai dengan penarikan militer Vietnam dari Kamboja. Hal ini membawa Vietnam memasuki periode perkembangan ekonomi tercepat dan paling mengesankan dalam sejarah dunia. Transformasi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Vietnam, sehingga pertumbuhan ekonomi negara itu, rata-rata sejak tahun 2000-an, rata-rata sekitar 6,4%. Produk domestik bruto per kapita pada varietas daya beli meningkat dari $970 pada tahun 1990 menjadi $6.023 pada tahun 2015. Proporsi penduduk yang hidup dengan pendapatan di bawah $3,10 per hari pada 2011 menurun dari 34,7% menjadi 3,5%. Dengan reformasi tersebut, membuat Vietnam yang tadinya merupakan salah satu negara termiskin dengan tingkat kemiskinan 70%, di tahun 2020 telah turun hingga 5%. Lebih dari 10 juta orang telah diangkat dari kemiskinan pada tahun 2010-an saja. PDB per kapita Vietnam pun meningkat hampir 10 kali lipat, dari di bawah $300 pada 1980-an, menjadi $2.800 ASEAN pada 2020. Upah tenaga kerja yang rendah. Karena ekonomi Vietnam telah berkembang pesat, dan karena standar upah tenaga kerjanya tetap rendah, Vietnam telah menjadi tempat yang lebih menarik untuk investasi. Ini juga telah menjadi bagian penting dari rantai pasokan global untuk tekstil, alas kaki, dan manufaktur elektronik. Tekstil dan alas kaki mencapai 18% dari ekspornya pada 2018, sementara elektronik dan peralatan listrik mencapai 40%. Perusahaan besar seperti Adidas, Nike, dan Samsung, di antara banyak lainnya, kini memiliki kehadiran manufaktur di sana. Tidak mengherankan, penanaman modal asing langsung di Vietnam telah tumbuh lebih dari 200 kali sejak 1986, dari $40.000 Amerika pada 1986 menjadi sekitar $15,8 miliar Amerika pada 2018. Sementara itu, ekspornya meningkat 19% dari 2020 hingga 2021. Vietnam pandai memanfaatkan momentum perang dagang Amerika dan China. Vietnam telah menjadi penerima manfaat dari persaingan kekuatan besar antara Amerika Serikat dan China yang berkaitan dengan FDI. Ketika ketegangan antara Amerika Serikat dan China meningkat, Partai Komunis China telah mengambil sikap yang kurang ramah bisnis, dan kebijakan COVID-19 China tidak menguntungkan buat investor yang membuat para lembaga usaha mulai mencari alternatif untuk mendiversifikasi rantai pasokan mereka sebagai upaya untuk mengurangi gangguan. Pada tahun 2021 saja, sekitar 11.000 perusahaan asing membatalkan pendaftaran perusahaan mereka di China, sangat kontras dengan peningkatan bersih 8.000 perusahaan asing yang terdaftar pada tahun 2020. Antara lain, perusahaan seperti Apple, Samsung, dan Hasbro
yang telah memiliki manufaktur yang signifikan dan sudah berlangsung lama. Operasi di Cina telah memutuskan untuk mengurangi operasi mereka di negara ini. Kondisi ini membuat Vietnam telah diuntungkan, karena perusahaan-perusahaan besar telah memindahkan manufaktur mereka ke Vietnam untuk memanfaatkan biaya rendah, infrastruktur yang sedang dalam proses pengembangan, lingkungan bisnis yang mendukung, dan keberhasilan dalam mengurangi dampak ekonomi dari COVID-19. Beberapa perusahaan besar seperti Foxconn, yang merupakan produsen elektronik terkemuka, yang melakukan kontrak dengan semua perusahaan teknologi besar, termasuk raksasa Apple, mengumumkan akan menginvestasikan 300 juta dolar Amerika di pabrik baru di Vietnam Utara. Google baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka berencana untuk mengalihkan sebanyak setengah dari produksi ponsel pikselnya ke Vietnam, sementara Microsoft telah menggunakan Vietnam untuk beberapa produksi Xbox-nya. Beberapa tahun yang lalu, perusahaan-perusahaan ini akan secara eksklusif memproduksi barang-barang ini di China. Secara keseluruhan, FDI Vietnam meningkat 8,9% antara Januari dan Juni tahun ini, dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021. Tantangan yang dihadapi Vietnam. Namun, Vietnam menghadapi rintangan berat untuk pertumbuhan di masa depan. Faktor yang paling membatasi adalah ukuran populasi negara itu yang tidak terlalu besar. Demikian pula, tenaga kerja Vietnam relatif berketerampilan rendah, pasokan energinya mengalami kesulitan memenuhi permintaan, dan meskipun negara tersebut telah membuat kemajuan signifikan dalam pembangunan infrastruktur, Vietnam masih menempati peringkat ke-47 dari 160 negara dalam hal ini. Berdasarkan hal ini, sebetulnya Indonesia mempunyai kekuatan besar dari sisi populasi, yang jika dikaryakan secara optimal, akan membawa dampak pertumbuhan yang jauh lebih besar. Apalagi pasokan energi seperti suplai listrik yang besar belum dimanfaatkan secara optimal, sumber daya alam yang jauh lebih melimpah, infrastruktur yang lebih baik. Tapi sayangnya banyak investor atau perusahaan-perusahaan asing yang justru hengkang dari Indonesia seperti Chevrolet, Ford, Nissan, Toshiba, Panasonic. Seharusnya berdasarkan potensinya, Indonesia bisa mengalami pertumbuhan yang jauh lebih signifikan dibandingkan Vietnam. Inilah pekerjaan rumah buat pemimpin-pemimpin kita selanjutnya. Terima kasih telah menonton.